Baik, teks hari ini atau topik tentang iman. Saya kasih judul Iman Mengalahkan Dunia. Apa itu iman? Apa itu dunia mengalahkan dunia ini? Mari kita baca di 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 5. Ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes di belakangnya sudah mau hampir masuk ke kitab Wahyu itu, ya. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 demikian bunyinya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, ini Yohanes, Rasul Yohanes itu Rasul Yesus yang terakhir. Dialah yang terakhir yang menerima wahyu daripada Yesus. Dan dialah yang menerima wahyu, kitab wahyu yang terakhir di Pulau Patmos. Karena dia dibuang, karena dia diancam untuk dibunuh. Nah, sebelum dia mati, dia menyadari bahwa ajaran sesat, ajaran palsu, antikris akan menyusup ke dalam gereja. Jadi tidak heran bagi kita, saudara-saudara, ada antikris, ada nabi-nabi palsu dan sebagainya, mesin-mesin palsu ada. Yohanes sudah mengatakan antikris akan muncul satu hari nanti. Tetapi sekarang sudah banyak anti-Kristus. Nah, itu plural. Ada di mana? Di tengah-tengah kita. Sekalipun dia berada di tengah-tengah, tapi dia bukan bagian daripada kita. Wish, kok orang Kristen yang ada di suatu gereja ada yang bukan bagian dari kita? Wow, apa maksudnya? Nah, Yohanes ingin menjelaskan kepada kita. Ada yang tidak percaya. Nah, gitu. Ada yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Sekalipun mereka mengatakan orang Kristen. Nah, sekarang iman kita iman yang bagaimana? Mengalahkan dunia ini. Pertama-tama, tentu kita ingin memahami terlebih dahulu apa iman itu, ya kan? Yang menurut bahasa Greka Yunani, iman itu pistis, bahasa sederhana, kata sederhana pistis. Nah, kalau diterjemahkan di dalam concordance bahasa Inggris Alkitab, ya, pistis itu diterjemahkan ke bahasa Inggris itu firm, teguh, firm persuasion. Terjemah Indonesia artinya keyakinan yang teguh. Itu arti yang pertama. Kemudian arti pemahaman yang kedua itu conviction, bahasa convictions based upon hearing. Di dalam konteks Alkitab, artinya waktu kita mendengar satu berita, mendengar apa itu? Mendengar Injil Yesus Kristus, mendengar berita tentang Yesus, tentang kebenaran itu, kita mendengar Yesus adalah juru selamat. Yesus yang diutus oleh Bapa, lalu meyakinkan saya. Akhirnya saya percaya. Dan I believe, saya yakin, saya percaya, atau saya trust pada Yesus. Dialah Tuhan, dialah
juru selamat saya. Nah, itu arti iman. Percaya. Nah, iman didefinisikan oleh firman Tuhan di Ibrani pasal 11. Nah, mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Nah, di sini menulis tentang tokoh-tokoh orang yang beriman, ya kan? Nah, dia ingin menjelaskan tentang iman. Oke. Ibrani 11 ayat 1. Ini terjemahan layar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi substansinya iman itu adalah yang kita harapkan. Saya percaya, saya beriman kepada Yesus. Kenapa kamu percaya iman? Saya percaya Yesus karena dia adalah juru selamat yang mati disalib menanggung dosa saya. Artinya saya mendapat hidup kekal yang akan diberikan kepada saya, yang saya tidak lihat. Itu harapan saya. Tapi saya percaya. Kok kamu percaya tidak lihat? Ini tidak rasional katanya kan? Pakai otak lagi. Tapi kita percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengatakan, bukan kata orang lain, bukan kata si A, si B, bukan, tapi kata firman Tuhan. Firman Tuhannya apa? Wahyu. God's word. Perkataan Tuhan yang saya percaya. Oke? Nah, jadi itu definisi iman. Oke? Iman yang benar adalah iman yang objeknya. Nah, objeknya tentu adalah kepada Allah yang hidup dan benar. Kepada Allahnya siapa? Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang menyatakan dirinya kepada manusia melalui anaknya Yesus Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi objek kita itu adalah kepada Alkitab, firman Tuhan, dan pribadi. Nah, pribadi yaitu adalah Allah Bapa dan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara lihat di pasal 11 ini ditulis orang-orang yang beriman. Saya hanya kutip ada beberapa saja. Nah, yang awal ditulis itu di sini yang pertama dengan iman Habel. Habel itu tahu siapa? Saudaranya Kain kan? Anaknya siapa? Adam dan Hawa, manusia pertama. Oke? Nah, karena Habel, dengan imannya dia mempersembahkan kurban binatang, korban domba kepada Allah. Dan korbannya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia bersama dengan iman kepada Allah. Dan Allah menerima. Senang gak Habel? Senang. Tetapi Kain punya tidak diterima, ditolak. Akhirnya dia jadi marah. Kenapa? Karena nggak pakai iman. Nah, di situ loh. Karena iman itu yang menyenangkan Allah, yang memperkenankan Allah. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi. Saya ada lihat lagi. No. Dengan iman, no. Mempersiapkan sesuatu atau kapal atau bahtera. Kenapa? Karena Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah. Kok dia percaya ya? Padahal sudah bertahun-tahun bahtera itu belum ada hujan gitu loh. Tapi dia mempersiapkan. Kenapa? Dengan iman yang tidak dilihatnya. Dia percaya. Dia action. Dia ada melakukan sesuatu. Iman. Plus tentu ada perbuatannya. Oke? Itu iman. Kemudian Abraham yang terkenal. Bapak orang percaya. Ya? Bapak orang percaya. Abraham juga bapak orang pilihan Tuhan ya. Orang Israel ya. Abraham dengan iman, bagaimana dia? Dia percaya pada Tuhan. Tuhan bilang, Abraham, tinggalkan kampung halamanmu,
Pergi ke negeri yang aku kasih kepadamu. Mana itu Tuhan? Coba Tuhan perlihatkan ke saya dong. Tapi dia tidak tanya begitu kan? Tapi dia berangkat. Dia meninggalkan kampung halamannya. Dia pergi. Pokoknya dia pergi. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Nggak tanya begitu. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Oh, tanah itu. Nah, pokoknya dia pergi. Sampailah dia di negara asing. Negara yang bukan kampung halamannya kan? Aku di sini berdiri di tanah Kanaan. Tuhan bilang, nah, di mana kakimu kamu injak tanah itu nanti menjadi kamu punya. Nah, itu tanah Kanaan. Dia percaya dan dia ada obey, dan iman. Oke? Nah, saudara, oke, kita bandingkan lagi di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, Matius mencatat satu peristiwa seorang perempuan asing di Matius pasal 15, 21, 28. Yesus melayani orang-orang Yahudi dari kota Yerusalem, di Galilea, di utaranya lagi. Kemudian satu hari Yesus pergi ke perbatasannya Sidon. Nah, sekarang namanya Lebanon, yang lagi hangat-hangat ini, di mana Israel dan Lebanon yang dikuasai oleh Hizbullah perang. Tetapi sekarang yang daerah yang dikuasai Hizbullah itu sudah dikuasai oleh Israel. Nah, itu daerah situ, dekat, tidak jauh dari namanya Sidon. Sidon ya, Lebanon itu ya. Nah, di situ ada seorang ibu perempuan. Putrinya dirasuk setan. Dia dengar Yesus sedang berada di daerah perbatasan itu dekat dengan Sidon, Lebanon itu. Dia pergi. Dia meminta pertolongan kepada Yesus Kristus. Lalu kenapa dia tahu Yesus bisa menyembuhkan orang? Ini juga ya. Dari mana dia dah tahu? Yesus datang. Langsung dia pergi ke sana. Dia beberapa orang Yahudi. Ketika dia sudah dekat, ramai sekali ada orang yang mendengar Yesus ya berkhotbah gitu. Langsung dia berteriak, Yesus! Dia panggil anak Daud. Kok dia tahu Yesus? Anak Daud dari mana? Di sekolah teologi kan? Gitu. Ini orang asing, bukan orang Yahudi. Kok dia tahu Yesus itu anak Daud? Kenapa dipanggil anak Daud? Saudara tahu? Nah, orang Yahudi mendengar itu mereka sudah harus tahu Yesus yang hadir itu adalah anak Daud, sesuai dengan omongannya malaikat kepada Maria. Itu enggak? Anak Daud, dia akan memerintah di kerajaan ayahnya itu Daud, Yesus nanti. Coba, anak Daud, kasihanilah aku. Putriku dirasuk setan begitu mengerikan. Yesus jawab. Yesus tidak jawab. Murid-murid yang jawab. Ganggu orang aja loh. Orang lagi melayani Tuhan. Ya kan? Suruh pergi. Kata murid-muridnya kepada Yesus. Suruh dia pergi. Tapi perempuan ini tidak pergi. Nah, disitulah hebatnya. Dia maju lagi. Bahkan dia berlutut and worship, sujud, tahunan kepada Yesus. Dan dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Apa jawab Yesus? Tidak baik. Roti yang sudah disiapkan untuk anak-anak langsung dilemparkan kepada anjing-anjing. Wih, jawabnya Yesus itu kan. Saudara, kalau orang ngomong kamu begitu, gimana perasaan kamu? Wah, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu tidak jawab saya? Kamu kan Tuhan. Kenapa? Tapi dia tidak tersinggung. Dia jawab dengan kata-kata yang luar biasa. Dia bilang, benar Tuhan, benar. Namun anjing-anjing itu makan remah-remah roti yang jatuh dari meja
tuannya. Wah, pada waktu Yesus dengan omongan dia, saudara, apa yang Yesus respon? Yesus mengatakan, ibu, dia panggil ibu, dia hormat. Woman, dia respect, luar biasa. Dia panggil ibu. Woman, ibu. Seperti kita sehari-hari, halo ibu. Bukan mama saya, tapi panggil hormat kan. Ibu. Ibu, besar imanmu. Bayangkan, imannya besar. Biarlah apa yang akan terjadi, biarlah terjadi seperti yang engkau mau. Itu anaknya, putrinya itu sembuh. Karena iman ibunya itu minta tolong kepada Yesus. Yesus tidak perlu pergi ke rumahnya untuk tumpang tangan, tengging-tengging. Seperti yang sekarang prakteknya ya Pak. Ada seorang pendeta betul di rumah saya itu sakit. Di airport, orang datang, sembuh, besar imanmu. Kita pikir-pikir iman yang besar. Dari awal dia panggil Yesus itu doktrinnya, teologinya benar. Yesus itu anak Allah, betul dia. Nah, salah. Tapi imannya itu ya dipuji. Nggak jawab, tapi dia maju. Orang murid-muridnya suruh dia minta pergi, tapi dia maju terus. Dan dia lutut lagi, merendahkan diri. Dan dia menjawab dengan tetap benar dengan anjing. Orang Yahudi memandang bangsa lain itu adalah anjing. Dia bukan orang Yahudi. Tetapi Yesus memuji dia. Karena imannya yang besar. Saudaraku, di dalam kekristenan saat sekarang, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Tuhan ingin apa? Hartamu? Tidak. Dunia ini milik dia seperti itu. Tuhan ingin apa dari saudara dan saya? Rajin ke gereja? Ya memang harus di gereja gitu. Ya. Kita harus rajin baca Alkitab? Ya juga. Tapi iman yang benar. Bukan pede. Tapi iman yang bagaimana? Nah, di sini kita lihat. Iman yang berdasar kepada apa? Kan begitu. Apakah Anda pede? Manusia harus pede, betul. Bekerja harus punya pede, yes. Tapi ini konteks kita kan konteks Alkitab, iman. Semua orang Kristen juga mengatakan, aku beriman, aku percaya kepada Yesus, kan begitu. Tetapi ada yang tidak percaya Yesus itu adalah juru selamat, kan? Yesus bukan juru selamat, tapi Allah juru selamat. Kan coba lihat beda ya kata-kata dipermainkan. Ya kan? Yesus bukan juru selamat satu-satunya. Ada orang Kristen ngomong itu ada. Yesus salah satu juru selamat. Makanya sekarang kita mengerti apa itu konsep keselamatan universal. Nah, kata istilah universal, saudara harus paham bahwa setiap agama menyembah Tuhan yang sama, tapi caranya beda. Ke Tuhan yang sama, punya jalan keselamatan, gitu loh. You punya agama, punya jalan. Kamu punya gitu. Orang Kristen punya agama, ada jalan keselamatannya. Kalau kita kan Yesus Kristus, ya saya juga ada. Nah, akhirnya kesimpulan mereka apa? Semuanya masuk surga. Jadi Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan ke surga. Ada nggak orang Kristen? Oh ya, sudah sekarang. Apalagi itu namanya istilahnya Kristen liberal, gereja liberal. Ada juga yang termasuk dengan Kristen progresif. Ya, you berbuat baik, you melakukan kebajikan, Anda akan selamat. Oh. Apakah ini sesuai dengan konsep
Nah, sesuai dengan teks, sesuai dengan konsep ajaran Alkitab, tentu berbeda imannya, saudara. Beda. Nah, permasalahannya yang terjadi di tengah-tengah orang Kristen, nah orang dunia selalu menilai kita. Loh, kok kamu katanya Kristen, tetapi you punya kelakuan kok seperti orang dunia. Nah, inilah kita kehilangan kesaksian. Makanya orang lain apa percuma percaya Yesus kalau model begitu kan dia menuduh kita lagi kan begitu. Katanya ke minggu harus ke gereja, tuh kok ke mall katanya. Aneh kan, betul nggak? Makanya orang suka pergi ke gereja yang ada mall. Kenapa? Enak. Habis acara makan nakar, dingin, enak semuanya. Kalau pergi ke yang gang-gang kecil itu yang kita pergi itu Pak, tahunan itu ya kan gang kecil yang pas. Tapi memang mereka ada AC ya, ruangan tertutup itu ya. Nah jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nah kita sebagai orang percaya tentu punya iman yang benar kan? Itu nggak harus punya iman yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab firman Tuhan kan begitu. Oke? Nah iman yang mengalahkan dunia. Iman apa? Tentu iman saya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, tentu juga kepada Alkitab ini firman Tuhan. Ya kan? Karena kita mengenal Allah Bapa, kita mengenal Yesus Kristus dari mana? Anda tuh mengenal Bapa, mengenal Yesus dari mana? Oh, saya mimpi. Kata si A, si B, ke sana. No. You mengenal Yesus yang benar, Yesus yang sejati melalui apa? Melalui kesaksian apa? Kesaksiannya para rasul yang tertulis di dalam Alkitab, betul nggak? Ya kan? Rasul menulis, makanya kalau saudara baca, saudara pelajari, kita ikut pelajaran kita hari Rabu kan, 1 Yohanes itu kami telah melihat, kami telah meraba. Ya kan, kami tinggal kan bersama dia. Firman yang hidup. Firman yang hidup siapa? Yesus Kristus. Mereka melihat matanya, mereka pegang tangan. Ini dia manusia sejati. Bukan aneh-aneh. Kayak gitu. Bisa tidur Yesus. Mau makan, Yesus bisa lapar. Ya kan? Nah itu kesaksian. Itu yang kami beritakan. Lalu ditulislah di dalam kitab suci. Alkitab firman Tuhan. Kan gitu. Nah, sekarang kita lihat. Yohanes mengatakan, iman kita mengalahkan dunia. Oke? Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang keempat, nah, 1 Yohanes, ya pasal yang kelima itu, ayat yang keempat itu, coba kita lihat bahasa Inggrisnya ya, sedikit ya. Oke? Semua yang lahir dari Allah, nah, bisa lahir dari Allah semua. Jadi orang yang percaya itu lahir dari Allah. We born again, ya kan? Dari Allah itu pekerjaan Allah itu ya. Mengalahkan dunia. Wow, kita mengalahkan dunia karena kita anak-anak Allah, karena kita anak-anak Allah sendiri ya, oke? Dan inilah kemenangan kita. Mengalahkan dunia ini sebenarnya ya, bahasa Inggrisnya apa? Overcome the world, ya? Terjemahannya betul ya? Nah, di situ ada overcome the world. Apa itu terjemahannya overcome the world? Overcome, mengatasi, mengalahkan, berkuasa untuk overcome. Ya kan bahasa Inggrisnya overcome. Kenapa? Karena kamu anak-anak Allah. 1 Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepada anak Allah diberinya, percaya Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Overcome. Kita diberikan kuasa itu. Yes, saudara-saudara. Overcome this world. Bagaimana dengan iman? Yes, iman kita. Ya, kita mau coba kita lihat ayat-ayat yang mendukung mengenai ini ya. Oke. Orang percaya telah menerima hidup baru yang mampukan mereka hidup berbeda. Tapi realitanya ada orang juga yang jatuh ke dalam dunia. Bisa nggak jatuh? Bisa. Kenapa? Nah, di sini. Katanya Anda punya iman.
Nah, kadang-kadang iman kita ini diuji, kita terperangkap di dalam dunia ini juga oleh godaan-godaan gitu kan. Bisa jadi nggak? Bisa. Saudara. Padahal Tuhan sudah beri kita overcome. Kenapa? Kadang-kadang kita ikutin daging, keinginan daging kita ya. Betul. Nah, Paulus mengatakan di Galatia dipimpin roh, jangan dipimpin oleh daging kita. Tetapi kadang-kadang kita lebih condong dipimpin oleh daging kita. Terlalu kuat dagingnya. Kita harus overcome by the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit ya. Oke? Nah, saudara, dulu kita ini adalah hamba dunia. Dikuasai dunia. Tapi setelah kita percaya, kita dibebaskan kan oleh darah Kristus yang mulia. Wow. Lihat saudara, sudah overcome itu dengan darah Yesus Kristus. Kenapa? Iman saya kepada Yesus Kristus. Overcome. Oke. Nah, banyak lagi ayat-ayat ya. Kita jangan menyerahkan kepada dunia ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena apa? Kalau kita menyerahkan diri kepada dunia lagi, nah ketidakbenaran, maka itu sebenarnya adalah dosa. Jangan kita ikut. Jatuh ke dalam dosa kembali. Oke? Nah kemudian kita lihat kita menang. Senjata kita adalah senjata iman yang memenangkan kita. Victory katanya, kemenangan. Coba lihat ayat yang keempat tadi lagi. Ada satu kalimat lagi. Satu kalimat. Dan inilah kemenangan yang memenangkan dunia. Dan di situ adalah is the victory, bahasa Inggris. Victory that has overcome. Victory. Oh gitu kan, oke? Victory overcome this world. Dunia ini, kekuatan dunia ini. Dulu kita apa? Kita budak, tapi kita telah menang. Karena iman kita dalam Yesus. Karena Yesus yang memberikan kita kemenangan itu. Saya tidak mampu, Anda pun tidak mampu. Saya mau tanya, apakah banyak orang Kristen di seluruh dunia ini semua sudah sempurna, pendeta hebat, khotbahnya hebat, banyak followernya, apa aja perfect? Apa dia sempurna? Hah? Tidak sempurna. Tetapi kita bisa mengalahkannya. Iman kita itu, saudara, ya kan? Karena itu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Menguatkan iman kita. Nah, pada waktu murid-murid itu kan sedang naik perahu menyeberang Danau Galilea bersama dengan Yesus. Angin tofan, sudah mau tenggelam. Yesus tertidur. Banyak orang bilang, kok Tuhan tidur? Mereka nggak ngerti, Tuhan Yesus itu memang Tuhan jabatannya. Tapi dia juga manusia seperti kita, bisa capek setelah melayani, capek tidur di perahu, capek. Jadi itu muridnya bertanya, nyebrang tiba-tiba ada angin. Wah, udah mau tenggelam. Sudah mau tenggelam, lalu mereka berseru, Tuhan, tidak tahu kan? Kita binasa. Nah, Yesus bangun. Di mana imanmu? Tuhan Yesus bilang, di mana iman kalian? Lalu Tuhan memerintah, hei danau, tenang. Lalu danau itu tenang. Tenang, kok Yesus ngomong itu tenang? Nah, di situ ada mengatakan, kamu kalian semua itu disebut a little faith, iman yang kecil. Iman yang bukan bahkan nggak ada iman, ada iman yang kecil, gitu ya. Tidak, iman yang kecil. Nah, kalau kita bandingkan dengan perempuan itu, yang orang Sidon, orang Lebanon itu, besar imanmu. Kok murid ini sudah ikut Tuhan Yesus, kok nggak punya iman yang besar ya? Aneh juga kita. Ini bisa mengindikasikan kepada orang Kristen di dalam gereja, betul nggak? Udah jadi orang Kristen, tapi imannya kecil, terlalu kecil. Kenapa? Terlalu kecil gitu ya. Nah, jadi begini saudara, kita harus bertumbuh sebagai orang Kristen yang baru, orang Kristen yang baru percaya. Harus bertumbuh kan?
Harus supaya kita makin hari punya iman yang kuat, pemahaman kita semakin bertumbuh dong. Seperti Becky kan, si ini cucu saya kan, kelap ya. Dia bertumbuh. Orang Kristen begitu, nggak ada orang sekarang Kristen, orang Kristen sekali percaya, gimana hebat. Ada dia bertumbuh hidupnya. Mengalami kesulitan, Tuhan izinkan itu supaya apa? Imannya semakin kuat, kencang, ya menghadapi keadaan. Oke, nah oleh sebab itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, memang kita selalu menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan di atas bumi ini. Nah, kita setelah diberikan itu loh, supaya iman kita bisa mengalahkan dunia. Oke? Nah, bagaimana kita bisa yakin itu? Nah, kita lihat di Alkitab, firman Tuhan mengatakan di Roma 8:28. Kita tahu sekarang, Paulus mengatakan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu apa? Waktu kita susah, waktu kita mengalami segala sesuatu persoalan, Tuhan izinkan itu enggak? Hal yang buruk bisa menjadi yang baik bagi kita. Nah, itu hebat, luar biasa ya. Makanya kita kutip lagi itu mantan gubernur DKI itu Ahok masuk penjara. Setelah dia masuk penjara, dia banyak baca Alkitab ini. Banyak orang nasihatin, justru orang yang pergi dinasihati dia. Maksudnya begini, dia menerima itu, kenyataan realita itu. Seharusnya dia tidak masuk penjara, tapi Tuhan mau dia masuk penjara supaya mendidik dia menjadi orang yang dewasa. Imannya maksudnya dewasa. Jangan percaya segala sesuatu mungkin yang buruk yang kita alami, tapi bisa diubah menjadi yang baik bagi kita. Ya, jadi ayat ini mengatakan bahwa turut bekerja dalam segala hal. Yusuf dijual oleh saudaranya. Coba, kalau saudara jual saudaramu ke bangsa lain, itu kejahatan luar biasa ya. Yusuf dijual dengan uang ya. Bayangkan itu jahat luar biasa loh. Kalau kita nilai itu jahat. Tetapi setelah Yusuf jadi orang kedua setelah Firaun di Mesir, dia mengatakan, kamu berbuat jahat. Mereka pikir kami buat jahat, yes kamu punya. Tetapi dia bilang bukan. Tuhan mendahului aku di Mesir itu untuk memelihara nyawamu. Jadi Yusuf tidak mengatakan itu jahat, tapi saudaranya pikir itu jahat. Jangan itu orang jahat dong. Yusuf mengatakan, karena apa? Tuhan mengirim aku mendahului kamu di sini untuk memelihara nyawamu. Ya kan? Yang jahat jadi buruk dan masuk penjara, difitnah. Tapi Tuhan angkat dia menjadi orang yang kedua. Itu hal yang sangat kadang-kadang kita tidak masuk logika, tapi itulah pekerjaan Tuhan. Nah, Yakobus cuma mengatakan kepada orang-orang Israel di seluruh dunia dimanapun, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Berbagai macam pencobaan dihadapi. Yesus pernah dicoba enggak? Pernah. Yesus menang atas pencobaan enggak? Yes, karena dia Tuhan, dia bilang gitu. Si ibu licik. Kalau kamu anak, ayo, ubah dong. Ubah dong batu itu jadi roti. Yesus bisa ubah roti jadi batu kan? Sebagai Tuhan bisa saja. Tapi Tuhan tidak mau. Kenapa? Tidak mau dengar, tidak mau taat omongan si iblis. Gitu. Tadi coba lagi 2 kali, 3 kali. Semua ini aku kasih, kemudian dunia ini kerajaan. Satu aja kamu lakukan, paling gampang. Sujud kepada saya. Ini aja, upah. Pai gitu. Itu aja enggak, sekalian itu kan. Tapi apa? Harus menyembah Tuhan Allah. Kita tak menyembah dunia ini. Banyak orang Kristen terjebak ke dalam penyembahan kepada dunia ini, mengasihi dunia ini lebih dari Tuhan. Kenapa? Duit itu disebut mamon. Anda cinta uang, itu disebut mamon. Bukan berarti kita nggak boleh cari uang. Bukan, kita boleh cari uang. Tetapi banyak orang jatuh ke dalam mamon.
Cinta uang luar biasa. Dia kejar-kejar uang daripada memperhatikan keluarganya. Ada orang itu ada. Wah, dia cinta-cinta, oh Pak Pendeta, aku mau cinta banyak-banyak untuk gereja. Tapi dia nggak datang ke gereja, dia bawa persembahannya ke gereja. Bukan begitu. Dia mementingkan dunia ini. Kita hidup di dunia ini. Kita perlu uang. Semua orang perlu uang sekarang. Boleh cari uang, boleh. Tidak ada masalah. Tapi, yuk ingat Tuhan. Bagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memberkati kita, akan menuntun pemimpin kita, saudara. Oke, kalau saya taksi, kau kasih uang, kamu banyak-banyak supaya kamu binasa. Ya kan, Amsal kan mengatakan kan, pengkhotbah mengatakan gitu kan ya. Cinta uang tidak akan puas dengan uang. Iya. Nah, makanya di 1 Timotius pasal yang kelima mengatakan, dan akan segala kejahatan, uang, bukan cinta, bukan uang, cinta uang. Nah, itu akarnya cinta. Cinta. Makanya 1 Yohanes pasal 2, janganlah engkau mengasihi dunia ini. Jangan. Akan segala apa yang ada di dunia ini. Nah, jadi kita sekarang mau mengalahkan dunia ini apa saja? Nah, ada di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Nah, itu ada dunia ini. Nah, di sini mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, sebab semua yang ada dalam dunia ini apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, bagaimana kita mengalahkan dunia? Jangan mengasihinya, sistemnya dan sebagainya. Ya, jangan ikut-ikut dunia. Makanya di Roma pasal 12, janganlah engkau seperti di Yohanes, bukan, di Roma pasal 12 ayat 1, jangan menyerupai dunia ini. Ya kan? Kita beda, betul kita beda. Kita kan anak-anak Tuhan, anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, jadi iman mengalahkan dunia, mengalahkan semua keinginan daging, keinginan mata kita, ya itu adalah dunia itu yang harus kita kalahkan. Oke? Jadi iman yang sejati yang mengalahkan dunia, kesimpulannya adalah Anda percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah adalah anak Allah yang diutus oleh Allah. Saudara tahu, dunia ini tidak percaya kepada Yesus. Oh ya, kita nggak percaya kepada Bapa, nggak percaya. Tidak percaya kepada Yesus, apalagi pada Roh Kudus. Nggak mungkin mereka percaya. Oke? Nah, jadi iman yang benar mengalahkan dunia ini adalah iman kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang disukai oleh dunia ini, yang ditawarkan oleh si jahat itu. Oke? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menghadapi dunia ini? Tak ada yang lain, hanya dengan iman kita, iman yang benar dalam Tuhan Yesus, mengalahkan dunia ini. Apakah saudara-saudara semua sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika Anda telah percaya, engkau telah mengalahkan dunia ini. Lalu kenapa banyak orang Kristen dikalahkan oleh dunia? Nah, alasannya terjerumus. Kenapa? Karena masih mau daging. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, anak-anak Allah, kita sudah diberikan kuasa itu. Mari kita katakan dengan iman kita akan dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita